Shalom saudara, terpuji nama Tuhan yang begitu mengasihi saya dan Anda sehingga Ia masih mengaruniakan hidup bagi kita dan waktu berjumpa satu dengan yang lain. Hari ini Rabu 22 September 2021. Kita berdoa. Ini kami ya Allah yang menghampiri hadirat-Mu di dalam doa sebagai napas kehidupan kami. Dengan hidup yang Kau beri, sebelum kami mengisi hari-hari hidup ini dengan aktivitas, kami mau menikmati betapa indahnya sejenak di dalam Tuhan. Karena itu firman-Mu akan terbuka di hadapan kami, yang akan kami baca dan renungkan. Layakkan kami untuk itu, kami boleh petik maknanya bagi kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, hati kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya ke-19. Namun saya akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang yang tadi telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah kebahagiaan. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Demikian saudara firman Tuhan yang dimungkinkan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita pegang setelah kita merenungkannya, makna ini bagi kehidupan kita. Saudara yang kekasih, betapa Tuhan masih merindukan kita hidup berkenan kepadanya. Karena itu dia mau menyapa kita dengan satu tema, hati-hati terhadap sikap ketamakan. Saudara, seorang yang kaya di dunia ini antara lain John Rockefeller pernah ditanya pemahamannya tentang arti kata cukup. Ia menjawab, cukup bagi saya adalah memiliki sedikit lebih daripada apa yang telah saya miliki sekarang ini. Pada saat ini banyak orang memiliki pandangan seperti itu. Kitab Pengkhotbah pun mau menyatakan bagi kita bahwa kecintaan seseorang
terhadap kekayaan tidak akan pernah terpuaskan meskipun orang itu telah memiliki harta benda yang melimpah. Jelas sekali dalam ayat 9. Kebanggaan dan keinginan seseorang terhadap kekayaan akan membuatnya terpacu untuk mencari dan menambahkan hartanya terus-menerus. Padahal ia tidak akan dapat membawa segala miliknya itu setelah ia meninggal nantinya. Itu dijelaskan dari ayat 12 sampai ayat 16. Bahkan selama ia masih hidup, kadangkala kekayaan itu tidak selalu dapat dinikmati. Mengapa? Karena ada di sekitar kita yang banyak mengancam. Antara lain, ada pencuri, ada sakit penyakit yang bisa saja mengancam kehidupan kita atau bisa saja hinggap pada fisik kita. Sehingga kita mau menikmati kekayaan yang telah diraih dengan keringat dan tak kenal lelah itu, ya tidak berkesempatan lagi. Dan juga ada berbagai bencana di sekitar kita yang dapat menghantui kita, bahkan mengancam ketenangan ini, seperti kebakaran, bencana alam, tsunami. Luar biasa saudara. Hal-hal seperti itu akan membuat orang tak mampu lagi walaupun dia masih hidup untuk menikmati kekayaannya. Hal-hal itu dapat menyebabkan kekayaan tersebut hilang sekejap. Karena itu lebih baik jika kita diberikan Tuhan kemampuan untuk dapat menikmati semua berkat Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 17 dan ayatnya ke-18. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Dari ayat 17 dan 18 ini kita diingatkan untuk menikmati kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kita, dan termasuk kekayaan atau berbagai berkat yang tak terbilang itu. Jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Karena ada waktu nanti Tuhan menghentikan kita untuk menikmatinya. Jika kita telah diberkati Tuhan dengan kekayaan dan berbagai berkat secara fisik, saudara, satu hal, jangan lupa bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita tentang bagaimana cara kita mengelola, memanage kekayaan tersebut. Dan apa motivasi kita mencari harta dan semua kebanggaan menurut kita di dunia ini. Tuhan akan mencari itu. Tuhan akan menuntut itu bagi kita. Karena itu, cara pengelolaan yang salah dan motivasi yang keliru dapat membuat orang percaya tergoda dengan berbagai dosa. Salah satu di antaranya adalah dosa ketamakan. Dosa ketamakan menekankan pada sikap ingin memperoleh kekayaan yang tidak pernah mendatangkan kepuasan untuk memperoleh kekayaan yang sebanyak-banyaknya, keserakahan. Sikap ini menyebabkan anak-anak Tuhan akan terikat dengan keinginan mencari kepuasan secara fisik saja dan melupakan Tuhan sebagai sang pemberi berkat itu. Buahnya, akibatnya,
orang percaya atau orang Kristen akan kehilangan berkat yang sesungguhnya, yaitu berkat secara rohani. Jadi saudara, yang benar bagi kehidupan kita adalah harta bukan tujuan utama. Kekayaan bukan tujuan primadona dalam hidup ini, melainkan hanya sebuah atau berbagai sarana yang Tuhan mungkinkan bagi kita agar kita dapat menikmati, dan dengan sarana itu kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau demikian paham kita dan praktek bagi kehidupan kita sehari-hari, maka tidak ada yang perlu dipersalahkan jikalau kita disebut orang kaya. Karena layak. Kita lihat kekayaan itu, harta itu sebagai berkat Tuhan yang dititipkan bagi kita. Karena itu kita harus bertanggung jawab mengelola, memanage dengan baik dan tepat. Sehingga tidak saling mencelakakan satu dengan yang lain sesama kita terhadap diri kita. Dan harta itu atau kekayaan itu tidak memperbudak diri kita atau hidup kita, tidak mengendalikan kita, tetapi sebaliknya kita tetap menjadi pengendali atas semua yang ada di bawah kolong langit ini, termasuk kekayaan dan harta benda. Kita tetap primadona di antara ciptaan Allah dan diberi tanggung jawab, wewenang untuk menaklukkan semuanya itu, supaya kita pakai sebagai karunia Allah untuk memuliakan Dia, mengagungkan Dia, dan mengucap syukur. Dengan demikian, hidup dan berkat yang ada pada kita tetap berkenan bagi Allah. Terpujilah Dia. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bermakna bagi kami, bagi keluarga kami, bagi sahabat-sahabat kami, bagi orang percaya, bagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu, termasuk bagi pemerintah kami yang Engkau beri kesempatan untuk berkuasa di dunia ini, menata kehidupan bersama secara bertanggung jawab. Dengan demikian nama Tuhan yang diagungkan. Kami berdoa untuk seluruh rencana kami, pekerjaan, karya, usaha, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami hari ini. Kami lakukan, kami angkat dengan kekuatan dan perkenanan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul karena duka cita, kuatkan dan topang, hiburkan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang bergelut di sekitar sakit penyakit, dengarkan jeritan mereka, berkati segala upaya yang sudah dan sedang masih diberikan baginya, baik di rumah sakit, di rumah-rumah mereka istirahat, maupun di tempat khusus. Sembuhkanlah Tuhan, nama-Mu diagungkan. Kami berdoa bagi mereka yang berbahagia hari ini, karena hari-hari bahagianya, ulang tahun dirinya, ulang tahun pernikahannya. Tuhan lengkapilah sukacitanya, nama-Mu tidak dilupakan dalam kehidupannya. Seluruh kehidupan kami hari ini bersama dengan para orang tua kami dalam kondisi mereka terbatas, Tuhan yang kuatkan topang agar mereka jalani masa tuanya dengan tetap berserah kepadamu dan bersukacita. Ampuni dosa kami, dengarkan syukur harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.